saya terima nikahnya Dewi Ambawati binti Punilo dengan mas kawin satu setel emas dan seperangkat alat sholat tunai ke mahkamah. Pernikahan merupakan hal yang dirindukan oleh pasangan muda-mudi. Kali ini kami akan mengulas sedikit mengenai adat pernikahan yang menarik di Indonesia. Salah satunya adat Makassar di Sulawesi Selatan. Pernikahan di Makassar sangat kuat dengan budaya adat Makassar dan tentunya sangat terkenal dengan istilah uang panai. Tapi sebetulnya apa itu uang panai dan bagaimana proses pernikahan adat Makassar berlangsung? Untuk mengetahui lebih dalam mengenai uang panai dan pernikahan adat Makassar, tetap tonton terus video ini ya. Uang panai adalah uang antaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan. Dan uang tersebut digunakan untuk membiayai proses pesta pernikahan. Besaran uang panai ditentukan oleh keluarga pihak perempuan dan biasanya berdasarkan pertimbangan pendidikan terakhir calon mempelai perempuan dan tingkat strata sosial keluarganya. Terkait dengan uang panai untuk menikahi wanita Makassar, jika jumlah uang naik yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut menjadi prestis atau kehormatan bagi pihak keluarga perempuan. Hal menariknya bahwa dalam proses memberikan uang panai, calon istri atau calon mempelai perempuan tidak tahu menau dan tidak ikut campur dalam proses pemberian dan penentuan besaran uang panai tersebut. Karena yang sangat berperan dalam proses tersebut justru orang yang dituakan dari pihak keluarga calon mempelai perempuan. Kali ini kita akan sedikit belajar mengenai tahapan-tahapan adat pernikahan di suku Makassar. Proses awal adalah ajangan-jangan. Ajangan-jangan di sini adalah tahap awal sebagai proses perkenalan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan, di mana tahapan ini pihak laki-laki ingin lebih banyak mengetahui latar belakang dari calon mempelai perempuan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan Asuro. Selanjutnya Asuro adalah proses yang membicarakan mengenai kesepakatan peminangan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Pada tahapan ini keluarga pengantin pria akan datang ke rumah mempelai wanita hendak melamar. Apabila lamaran diterima, maka ada beberapa bahasan yang akan dibicarakan. Yang pertama, sunrang atau mas kawin, doe, belanja atau uang belanja, dan tanggal pernikahan tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi perkenalkan kami dari keluarga besar Dimas Misa Putra. Jadi maksud kedatangan kami tidak lain adalah meminang atau melamar putri Bapak ya Pak ya. Bapak melamar kan? Tunggu saya tanya ke orang tuanya. Apakah dia terima atau tidak? Karena kedua tidak begitu, memang harusnya memang begitu Pak. Dek, bagaimana? Oke. Kamu? Karena ini mamanya dengan bapaknya, omnya. Saya omnya juga, tapi saya yang dia tuakan Pak di antara mereka. Jadi insya Allah pada lamaran pada hari ini tepat 11.20 lamaran Bapak kami terima. Baru kalau kita sudah sepakati kita lanjut.
Ya, silakan. Iya. Terima kasih. Saya sebelum ke sini sudah dibisik-bisik dengan bapak ibunya. Karena dia takut-takut ngomong besar. Kenapa kalau ngomong besarnya? Dia bilang kalau yang bapak bawa itu tidak sesuai dengan apa yang dia benci sama saya. Dia bilang 80. Dia bilang 80. Kalau saya bilang dia bilang 50, 80 ya pasti ada naik, ada turun. Kamu tahu? Kan begitu juga, biasa begitu. Main Reni, ya terus no. Jadi ketemu di hati, ketemu di tengah. Setelah proses Asuro, proses selanjutnya adalah proses Leko Cakdi. Yang dimaksud dengan Leko Cakdi di sini adalah biasanya pihak laki-laki membawa, di sini pihak laki-laki sudah membawa uang panai. Uang panai itu dirangkaikan dengan beberapa hantaran berupa kue-kue, dan proses Leko Cakdi sudah membicarakan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenai waktunya, mengenai maharnya, dan segala yang dibutuhkan menjelang proses pernikahan. Sebelum menjelang pesta, ada yang namanya proses apasili, di mana apasili ini merupakan ritual sebagai membuang sial untuk calon mempelai pria dan juga calon mempelai wanita, yang dilakukan berbeda tempat, yang dilakukan oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki. Proses apasili biasanya ini dilakukan oleh orang yang dipercayakan untuk memimpin jalannya adat apasili. Uniknya, air yang digunakan untuk melakukan siraman diambil dari 7 sumber mata air dan 7 jenis bunga, serta beberapa uang koin yang ditaruh di dalam air tersebut. Ketika semua peralatan sudah lengkap, maka kemudian dilakukan siraman oleh orang yang dipercayakan dan dilanjutkan oleh orang tua, saudara, dan keluarga lainnya. Maksud tujuannya adalah untuk membersihkan diri secara lahir dan batin, dan juga upacara ini bertujuan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari mara bahaya atau sering disebut tolak bala. Pada umumnya, ritual ini dilakukan 1 hari sebelum hari H. Hal menarik, apabila selesai dilakukan siraman, maka koin yang ada di dalam siraman tersebut menjadi rebutan masyarakat. Ada sebagian orang tua berebut untuk diberikan kepada anaknya. Mereka meyakini bahwa agar dimudahkan jodohnya untuk mereka atau anak-anak mereka dan segera menyusul menjadi pasangan pengantin. Namanya tadi itu makelu dan mapasili. Oh, itu tujuannya untuk apa? Itu makelu untuk membersihkan atau mencahayakan pengantin, sedangkan mapasili itu membersihkan dari ada yang aura-aura jahat yang datang, tolak bala ceritanya begitu. Dalam bahasa Makassar itu disebut jajakan beras,
kelapa itu supaya bahasa Makassarnya itu jannah malunra begitu anunya bahasanya. Dan onde-onde itu sebagai syarat. Biasa orang tua mengatakan umba-umba itu muncul rezekinya. Ini syaratnya mandi pengantin, nak. Katanya orang tua kita dimandi suci, toh mandi suci. Karena kita ada berkahnya itu supaya kita bercahaya lah, toh kita bercahaya, toh dikasih makan onde-onde, dikasih makan kue lapis apa toh, ya begitu nak. Ya syaratnya itu kita bacakan doanya nak toh, nawaitul du'a lillahi ta'ala Allahu Akbar, ya begitu nak. Masyarakat Makassar mayoritas beragama Muslim. Oleh sebab itu, 1 hari sebelum hari pernikahan ada rangkaian kegiatan seperti khatam Al-Quran dan pembacaan barsanji yang dipimpin oleh seorang imam dan biasanya digelar pada sore hari. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadka dhallan fahada wa wajadka 'ailan fa'agna fa ammal yatima fala takhshar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sesudah pasili ada yang disebut proses ritual Korontigi. Korontigi merupakan salah satu syarat yang wajib bagi mempelai perempuan dalam pernikahan adat Makassar yang biasanya dilaksanakan 1 hari sebelum hari H. Upacara ini menjadi simbol akan kesucian jiwa dan kebersihan raga. Dalam proses adat ini, menariknya keluarga silih berganti memberikan ramuan-ramuan daun pacar kepada mempelai wanita, yang dimaksudkan keluarga menjadi bagian dalam mendukung proses pembersihan dari mempelai wanita. Menjelang pesta biasanya pihak laki-laki ada yang dinamakan lekok lompo. Lekok lompo ini yang dibawa pihak laki-laki biasanya berupa semacam 1 lusin kue-kue adat, 1 lusin buah-buahan. Dan inilah momen yang dinanti-nantikan oleh kedua belah pihak keluarga, yaitu akad nikah, dan menjadi puncak dari rangkaian upacara pernikahan adat Makassar. Calon mempelai pria diantar ke rumah calon mempelai wanita, kemudian proses akad nikah berlangsung, dan hal yang dinanti-nantikan adalah kata ini, sah. Wahai Nanda, Dimas Dwi Saputra bin Fatahudin, kunikahkan dan kukawinkan kau dengan Dewi Ambarwati, anak perempuanku, dengan mahar 1 setel perhiasan emas dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikah dari Ambarwati binti Punilo dengan mas kawin 1 setel emas dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Setelah akad nikah dilaksanakan, maka akan dilanjutkan dengan proses mempelai pria akan dipertemukan dengan pengantin perempuan atau yang disebut padongko nikah, yaitu pengantin pria diantar masuk oleh petua menuju ke kamar pengantin wanita. Biasanya akan dilakukan dialog sebelum mempelai pria masuk. Ya, begitu dibuka. Iya. Saat di kamar, orang yang mengantar menuntun pengantin laki-laki untuk menyentuh pertama kali bagian tubuh istri, biasanya di bagian pundak, karena hal ini melambangkan hubungan sejajar antara suami dan istri di dalam rumah tangga. Selain itu juga dilakukan sentuhan ke kening. Proses perkawinan adat Makassar selanjutnya adalah ada yang disebut lekka. Lekka ini adalah mengunjungi pihak laki-laki dari pihak perempuan untuk resepsi yang akan dilaksanakan oleh pihak laki-laki. Proses ini sangat penting karena merupakan rangkaian untuk kunjungan balasan pihak pengantin wanita kepada pihak keluarga pengantin pria. Acara ini dilakukan setelah akad nikah dengan mengantarkan pengantin wanita ke rumah orang tua mempelai pria. Salah satu hal yang menarik apabila keluarga dari mempelai pria merestui pernikahan tersebut, maka dari keluarga mempelai pria menjemput pengantin dengan memasangkan gelang emas di tangan mempelai wanita sebelum turun dari kendaraan menuju ke rumah mempelai pria. Biasanya di akhir rangkaian acara ini ditutup dengan proses resepsi pernikahan. Demikian mengenai rangkaian pernikahan adat Makassar. Terima kasih sudah terus mengikuti video ini. Kami minta maaf apabila ada salah dalam berkata-kata dan kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Dimas dan Dewi yang telah mengizinkan mendokumentasikan pernikahan.